Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas isu terkini Indonesia dan pada kali ini kaitannya dengan kebijakan terbaru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana beliau ini tanggal 2 April kemarin telah meluncurkan yang kita kenal dengan nama kebijakan tarif resiprokal ya. Dan Indonesia, produk-produk dari Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32%. Jadi hampir semua, bukan hampir, semua mitra dagang dari Amerika Serikat yang memasukkan barang mereka ke negara Paman Sam ini harus membayar pajak impor yang cukup tinggi ya. Bahkan seperti Cina misalnya itu 54%. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas dampaknya pada kehidupan kita sebagai rakyat biasa ya. Kalau implikasi bagaimana eh, melakukan dari sisi kebijakan itu adalah urusan pemerintah, tapi kita ingin pada kesempatan ini melihat bagaimana kebijakan Trump ini bisa berimplikasi pada kehidupan sehari-hari kita sebagai rakyat biasa. Kawan-kawan, yang jelas yang pertama, karena adanya hambatan impor, berarti barang-barang yang mau kita ekspor ya ke Amerika Serikat ya, itu akan menghadapi eh, hambatan, tidak mudah. Kalaupun bisa masuk ke Amerika Serikat, tidak mudah lagi dijual ke masyarakat Amerika Serikat karena harganya ketika masuk ke negara Amerika Serikat sampai ke masyarakat konsumen Amerika Serikat itu menjadi mahal ya. Nah, artinya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya barang-barang yang biasa kita ekspor seperti sejumlah garmen ya, ini itu akan menghadapi penurunan drastis, dan implikasi lanjutannya adalah yang bisa terjadi adalah eh, kembali ya, pemutusan hubungan kerja itu menjadi sesuatu yang akan menjadi ancaman ke depan untuk produk-produk yang biasa mengekspor ke Amerika Serikat. Itu yang pertama yang akan dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya para buruh, para pekerja yang bekerja pada produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Ya. Yang kedua, tentu saja adalah UMKM yang yang menjadi penyuplai produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat, atau UMKM yang eh, ikut terlibat di dalam rantai pasok dari produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat, itu juga akan mengalami penurunan omset dan penurunan keuntungan ya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang akan dirasakan oleh publik Indonesia, jumlah PHK itu ada kemungkinan akan meningkat. Industri-industri yang eh, produknya berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, kalau tidak bisa mengantisipasi dalam jangka dekat ya, tidak bisa melakukan shifting, pergeseran ke negara-negara lain, maka akan eh, bisa mengalami penurunan keuntungan yang drastis dan bisa berimplikasi pada PHK ya. Nah, jadi ini yang pertama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah harga-harga akan menjadi lebih mahal ya.
akan semakin menjadi lebih mahal. Ya, jadi ada inflasi yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Tidak lain karena eh, dampak dari kebijakan Trump ini akan menyebabkan nilai tukar, ya, hampir seluruh negara itu akan mengalami pelemahan, termasuk tidak terkecuali Indonesia. Jadi rupiah itu akan kembali melemah, ya, akan cenderungannya akan eh, kembali mengalami pelemahan. Jadi mengalami depresiasi. Dan kita tahu mengapa secara logika rupiah mengalami depresiasi, karena dolar yang kita dapat dari jual barang dan jasa ke luar negeri itu berkurang, ya. Karena ekspor kita juga berkurang akibat dari kebijakan Donald Trump. Berkurangnya ekspor, dolar yang kita terima berkurang, ya berarti dolar yang ada di dalam negeri juga akan berkurang. Nah, berarti supply dolar, pasokan dolar di dalam negeri itu berkurang. Biasa hukum permintaan dan penawaran, ketika terjadi penurunan penawaran maka harga eh, produk atau barang yang ditawarkan itu akan naik. Jadi harga dolar akan menjadi lebih mahal. Kalau sekarang sekitar 16.600, ke depan dengan adanya kebijakan Trump bisa terjadi rupiah akan semakin melemah, ya. Akan lebih tinggi dari 16.600, ya. Kalau hari ini misalnya 16.600 satu dolar, ke depan itu bisa lebih dari 16.600 untuk satu dolar. Nah, itu dampak yang kedua. Dampak yang kedua ini implikasinya apa? Ketika pelemahan nilai tukar rupiah, ya kita akan merasakan harga-harga barang yang akan semakin naik. Apalagi produk Indonesia itu raw materialnya, aktivitas barang dan jasa Indonesia itu adalah sumbernya umumnya impor. Ya, sekitar 70% raw material dari aktivitas industri dan produk Indonesia, produksi Indonesia itu bahan mentahnya adalah dari impor. Bahkan tempe yang Anda makan itu raw materialnya, bahan mentahnya adalah kedelai. Kedelai itu adalah impor. Ya. Ketika rupiah mengalami pelemahan, maka ketika kita mau impor barang, maka harga barang itu akan menjadi lebih mahal. Dampaknya ketika dijual di dalam negeri juga akan, kalau dia raw material, menaikkan biaya produksi, kalau dia langsung bahan yang langsung konsumsi akan menaikkan harga jualnya. Jadi dua hal ini akan terjadi. Yang pertama, ya PHK itu akan berpeluang terjadi ke depan, khususnya untuk industri yang produk atau outputnya berorientasi ekspor ke negara Amerika Serikat. Yang kedua adalah harga-harga barang akan kita rasakan akan semakin lebih tinggi, ya. Nah, dalam konteks ini, ya, cara yang paling mudah dan sederhana adalah dalam kondisi yang seperti ini adalah umum orang akan melakukan penghematan, ya, berjaga-jaga. Jadi benar-benar belanja itu diperhatikan, apalagi mereka-mereka yang penghasilannya itu sifatnya tetap, ya. Apalagi kalau yang mengalami PHK itu akan berdampak terjadi penurunan belanja, dan ini juga akan berimbas pada konsumsi masyarakat secara umum, dan bisa juga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, oleh karena itu, ya memang dalam kondisi yang seperti ini, kita mengharapkan pemerintah memang bisa melakukan kebijakan-kebijakan. Yang pertama, memang yang diharapkan adalah bisa melakukan
negosiasi ulang kepada pemerintahan Trump. Apakah benar produk-produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat itu telah berimplikasi memberikan beban ya, walaupun tidak diberi dalam bentuk tarif impor, tapi beragam macam mungkin pajak dan biaya-biaya transaksi lainnya ketika produk Amerika masuk ke Indonesia itu dinilai oleh pihak Amerika sebagai bentuk menghambat produk mereka masuk ke Indonesia, dan itu perlu dinegosiasi dan ditunjukkan benar atau tidak bentuk biaya transaksi ya, baik tarif ataupun biaya-biaya yang lainnya yang dikeluarkan ketika produk Amerika Serikat masuk ke Indonesia, itu tetap diperlukan negosiasi ya. Dan yang kedua, dalam kondisi yang seperti ini memang kembali kita mengingatkan ya, sudah saatnya bangsa kita itu pemerintah yang memimpin untuk memiliki semangat untuk berinovasi terhadap resources yang kita miliki ya, sehingga tidak mudah untuk melakukan impor. Kita perhatikan bahkan produk-produk yang kecil pun kita impor. Cangkul kita impor, padahal cangkul sangat tidak realistis kalau dilakukan impor. Begitu juga saya membaca beberapa waktu yang lalu, untuk piring-piring untuk makan bergizi gratis juga kita impor. Padahal piring ya yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar untuk program makan bergizi gratis itu harusnya bisa diserahkan pada industri domestik ya, sehingga industri domestiknya bisa berkembang. Nah, itu adalah tugas, saya rasa peran pemerintah besar di situ untuk menginisiasi, mengakselerasi produktivitas dan inovasi bangsa di saat seperti saat ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Kalau Anda ingin menyampaikan sesuatu berkaitan apa yang saya sampaikan ini, ada yang Anda nilai tidak Anda sepakati, silakan Anda komen atau Anda berikan penolakan di kolom komen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.